Oke, cerita tentang Akataro yang memulai petualangan bajak lautnya menjadi anggota dari Roger Pirates memang sangat menakjubkan. Semasa ia masih muda, orang-orang kuat dalam circle Akataro dia adalah Roger, Rayleigh, Gaban, serta Kozuki Oden. Nah, cerita bagaimana ketika Roger Pirates ini dibubarkan, Akataro pada akhirnya juga menjalani hidupnya sendiri. Nah, yang menarik, setibanya sekarang ini dia itu menjelma menjadi sosok Yonko di dunia baru. Bagaimana caranya Akataro bisa berevolusi menjadi Akagami Yonko dan mendapatkan kru terbaik mereka saat ini? Dia ini minim sekali muncul di ceritanya, tetapi sekalinya keluar memberikan kejutan kepada world government, dan konon nih, orang itu dianggap sebagai salah satu pemilik Housou no Haki tertinggi hingga saat ini. Nah, seandainya nih, jika ia masih menggunakan topi yang diwariskannya ke Luffy itu, mungkin nama bajak lautnya adalah Mugiwara no Akagami. So relax, kita akan bahas kisah dari Akataro, Akagami no Sang. Hai guys, welcome back to the RTV channel. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai perjalanan si Yonko rambut merah, Akagami no Sang. Oke, biar nggak salah persepsi, simak sampai akhir ya. Di dunia baru sekarang ini, gejolak supernova itu memang semakin mengerikan. Apalagi tahta Big Mom dan Kaido sedang diincar oleh Torao dan kawan-kawan. Wano Kuni adalah cerita menarik bagaimana Onigashima dan pertempuran para supernova dengan dua penguasa lautan saat ini. But pertanyaan menariknya, apakah Akagami akan melakukan kebiasaan lamanya, yaitu muncul tiba-tiba dan mengacaukan situasi? Nah, faktanya Akagami sendiri pernah mencegat Kaido untuk tidak menuju Marineford dahulu. Nah, garis besarnya nih, di sini cerita tentang Yonko Akagami ini sangat kompleks, connecting the dot lah, ibarat katanya. Secara tidak langsung ia terhubung pada semua karakter yang penting di cerita ini. Kisah ini memang relevan karena masa lalunya adalah anggota dari Roger Pirates, dan tentunya rekor yang telah ia ciptakan membawa nama bajak laut rambut merah adalah yang paling disegani karena sikap dan ketenangan kepemimpinannya. Saat dimana ia dimunculkan bersama rekan dan sahabat bertengkarnya, Bagi Jiro, Akataro berada dalam kelompok bajak laut fenomenal pada saat itu, Rogers. Nah, di sanalah mereka menimba ilmu tentang merampas, bertempur, kebebasan dan harta karun soal One Piece itu. Dan di sini bisa dibilang Akataro dan Bagi Jiro adalah anak emas dari Roger dan begitu disayangi oleh para anggota lainnya. Nah, lebih mengesankannya lagi, Akataro ini memang berada dalam lingkungan dan didikan orang-orang seperti Rayleigh, si Raja Kegelapan. Kemampuan berpedang Sang sudah sangat mengesankan di usia mudanya dan memang memiliki potensi, apalagi kalau kita ingat dengan Griffon tersebut, Sang adalah salah satu pengguna kemampuan terhebat di era ini. Cerita bagaimana ketika Roger Pirates ini dibubarkan, Akataro pada akhirnya juga menjalani hidupnya sendiri. Dan yang menarik nih, setibanya sekarang ini dia menjelma menjadi sosok Yonko di dunia baru. Bagaimana cerita Akataro bisa berevolusi jadi Akagami Yonko dan mendapatkan kru terbaik mereka saat ini? Oke, saat itu Sang dan Bagi pun juga berpisah. Ia juga berpisah dengan orang-orang yang selalu menjaganya, Tuan Rayleigh, setelah mereka mengalami pil pahit. Kapten yang ia hormati telah tiada karena eksekusi pihak Marineford. Tetapi karena kejadian itu, ledakan menjadi para bajak laut itu meningkat. Mereka semua menginginkan harta karun itu, One Piece. Dan One Piece sendiri semakin ramai lagi ketika rival Roger itu kembali mengungkapkan dalam Marineford dahulu bahwa harta karun itu disembunyikan di sesuatu tempat oleh Roger. Dia adalah Shirohige. Nah, Sang yang mulai mendapati para rekannya itu awalnya hanya bocah yang berlayar dengan sampan kecil. Lalu ia melihat potensi orang-orang seperti Yasop, si penembak jitu itu. Ia dikatakan sudah tidak pernah meleset dalam kemampuan tembak menembaknya itu, dan juga dia adalah ayah dari Usopp. Nah, ini memang tidak digambarkan dengan jelas urutan perekrutannya, siapa aja yang duluan bergabung dan siapa yang terakhir. Namun selain Yasop ada nama-nama lain yang populer. Ya, Lakiro. Ini adalah anggota yang memiliki ciri dan pakaian khas dalam kelompok Sangs. Meskipun terlihat gemuk dan suka bercanda, tetapi dia adalah orang yang kejam dan tidak segan-segan dalam melenyapkan bajak laut lainnya. Ada banyak misteri soal kekuatan dari Lakiro ini. Ada yang bilang dia manusia tercepat atau apalah. Tetapi Sang tidak salah memilih Ro sebagai salah satu anggota terbaiknya. Dan orang paling populer yang direkrut Sang yang tak lain adalah wakil kaptennya sendiri, dia adalah Ben Beckman.
Nah, ini mungkin seseorang yang selevel dengan Akagami Sang sendiri. Dari pengalaman dan fakta yang sudah terungkap, Ben ini adalah pria yang sangat jenius dengan ketenangan di atas rata-rata. Nah, selain sebagai kapten, dia adalah tangan kanan dari Sang sendiri. Ada cerita menarik nih, saat dimana Sang itu muncul dalam Marineford dan menghentikan pertempuran. Bersamaan saat itu Kizaru itu ingin melenyapkan Torao karena membawa kabur Luffy. Namun seketika itu Ben sudah berada di atas layar sambil mengarahkan pistolnya kepada Kizaru. Itulah momen Kizaru begitu pasrah dan tidak jadi menyerang karena mengetahui yang mengejarnya adalah Ben Beckman. Itu sangat menarik sekali sih. Nah, misteri soal kekuatan Ben ini memang masih sangat misterius, tetapi dalam kalangan bajak laut dia adalah salah satu orang yang begitu diwaspadai. Bahkan terkadang berpikir lebih rasional daripada Sang itu sendiri. Nah, kelompok bajak laut Akagami itu memang super lengkap. Mereka berisikan para anggota yang setara dan inilah yang membuat mereka itu begitu ditakuti karena banyak orang-orang istimewa di kelompok tersebut. Kami tidak bisa membayangkan sih bagaimana perjalanan Akataro dengan para anggotanya itu sampai bisa menjadi tahap Yonko seperti ini. Di animenya hanya digambarkan selepas dewasa, Shanks adalah salah satu penguasa dunia baru. Dan berita heboh kala itu, di saat salah satu tangan Sang itu hilang karena menyelamatkan seseorang, dan itu sampai terdengar ke telinga semua orang seperti Shirohige atau bahkan Dracul Mihawk. Mereka itu sangat terkejut, siapa orang yang bisa melukai Sang seperti itu. Nah, ternyata nih semuanya itu tambah terkejut lagi, di mana Sang itu memang mengorbankan tangannya itu demi generasi baru yang menurutnya paling potensial, karena memiliki tekad yang sama dengan kaptennya dahulu, yaitu kebebasan. Saat itu, Sang akhirnya mewariskan topi pemberian kaptennya itu kepada pria bernama Monkey D. Luffy. Itulah alasan Luffy begitu menghormati dan tidak sabar bertemu dengan panutannya itu, Yonko Akagami. Nah, sebenarnya nih, hampir saja Luffy itu bisa bertemu dengan Sang saat di Marineford dahulu. Namun sayang sekali Luffy itu step di sana, jadi dia tidak sadarkan diri. Dan Sang yang mengambil topi miliknya itu dahulu, akhirnya juga dipertemukan lagi dengan Buggy, teman lama yang sering bertengkar kala itu. Namun Sang menyuruh Buggy itu mengembalikan topi itu kepada Luffy dengan akan diberi peta harta karun. Ya, meskipun itu cuma kebohongan Sang aja sih. Di saat itulah ia akhirnya menemui Rayleigh bahwa di luar sana, Raysan, aku melihat seseorang yang begitu mirip dengan kapten kita dahulu. Dia memiliki tekad kebebasan yang sama dan begitu terobsesi menjadi raja bajak laut terbaru generasi ini. Namanya Monkey D. Luffy. Aku bertaruh padanya, jadi aku wariskan topi berhargaku itu kepadanya. Jadi karena itulah Akagami itu akhirnya lebih dikenal sebagai bajak laut rambut merah selepas ia melepas topi jeraminya itu. Tapi itulah yang membuat kelompok itu sangat identik. Yonko Akagami rambut merah memiliki kapal khas juga, anggota yang super istimewa, dan tentunya keistimewaan berasal dari Sang sendiri yang memiliki hubungan dengan orang-orang penting di dunia bajak laut saat ini. Dia dihormati Gorosei meskipun musuhnya, dia disegani pemerintahan dan Sengoku meskipun musuhnya, dan dia juga disegani oleh para Yonko lain. Dan tentunya dia adalah hasil didikan dan tempaan dua orang terkuat di masa itu, Roger serta Rayleigh. So, itulah tadi perjalanan Akataro yang saat ini lebih populer dengan sebutan Akagami no Sang. Jangan lupa kasih saran di kolom komentar dan subscribe channel ini. Semoga ceritanya itu memberikan informasi dalam tiap pembahasan animenya. Thank you telah menonton konten DRTV and will be come back.